Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkal alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairan nas anfa'uhum linnas atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hebat itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang-orang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apa saja di dunia ini akan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Hadirin yang mulia, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita dengan kesempurnaan agama yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka 2/3 dunia tunduk dengan Islam, termasuk Rum dan Parsi, negara adidaya pada waktu itu. Hadirin yang mulia, kesempurnaan agama ini bukan membuat susah orang, bukan membuat orang menjadi kecewa, bukan membuat orang menjadi dikucilkan, bahkan susah kehidupannya, susah pikirannya. Tidak ada seperti itu, hadirin mulia. Orang semakin menyempurnakan agama dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesuksesan kepada dia. Kita hanya terperangkap saja dengan pemahaman-pemahaman bahwa asbab-asbab adalah segala-galanya, bahwa harta adalah segala-galanya, bahwa dunia adalah segala-galanya, persenjataan adalah segala-galanya, kekuasaan adalah segala-galanya. Begitu berdiri tegak Islam di Mekah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ja'al haq wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Berdiri yang hak, maka yang batil-batil hancur semuanya. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin mulia, menyebabkan 360 berhala tanpa sebab jatuh dan patah dan runtuh semuanya. 360 berhala yang ada di Ka'bah hancur semuanya, tanpa dihancurkan oleh Nabi, karena Nabi masih bayi. Api yang disembah oleh orang-orang Majusi
2000 tahun api itu tidak pernah padam, hadirin mulia. Begitu kelahiran Nabi, api itu padam. Maka pendeta-pendeta Majusi paham, sudah lahir penghulu para nabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Islam menunjukkan kehebatannya bukan karena keperkasaan, tapi karena kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang besar. Hadirin mulia, perang Badar jumlahnya sedikit tapi bisa menghancurkan jumlah orang-orang kafir Quraisy yang besar jumlahnya, bahkan 10 kali lipat jumlahnya. Tapi di saat umat Islam jumlahnya besar, ada satu kesombongan dalam hatinya. Maka Allah berikan pelajaran, Allah gagalkan kemenangan, padahal Rasulullah SAW ada di tengah-tengah mereka. Apa itu hadirin mulia? Perang Hunain. Jumlah umat Islam 12.000, jumlah orang kafir hanya 4.000. Kalah hadirin mulia. Nabi menangis menjerit-jerit mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan dihancurkan umat Islam. Hadirin yang mulia, bagaimana para sahabat dulu, ring satunya Nabi SAW yang di sekitar Nabi itu adalah orang-orang sakti, Pak. Orang-orang hebat. Ada orang yang alergi dengan bahasa sakti, hadirin mulia. Padahal di Nusantara kita ini bahasa sakti itu sudah populer kan. Begitu kita sampaikan bahasa sakti, wah, pemahamannya apa hadirin mulia? Ilmu tenaga dalam, dukun. Padahal bahasa dukun itu bahasa kita, Pak. Dukun itu bukan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang sesat, sesuatu yang khurafat, bukan. Dukun itu bahasa Indonesia. Artinya apa? Tabib. Artinya dokter.